Pernah nggak sih lo ngerasa murung ngejalanin hidup lo gitu? Rasanya suram aja dunia lo. Lo ngerasa capek sama hidup lo karena tiap abis lo mencapai sesuatu, abis lo seneng gitu ya, abis lo bahagia, nggak lama abis itu muncul hal lain lagi gitu yang perlu dilakuin, yang kudu lo capai gitu. Dan tuntutan ini sebenarnya nggak habis-habis. Belum lagi masalah hidup yang ada aja tiap hari, yang bikin lo makin ngerasa berat ngejalanin keseharian lo. Karena ya siklusnya selalu gitu-gitu aja. Abis seneng terus sedih gitu. Abis puas sama pencapaian lo, ada aja hal lain yang mesti dikejar. Dan akhirnya beberapa hal tadi bikin lo mungkin mikir, kenapa ya hidup tuh rasanya kayak ya terus-terusan gini aja muter-muter gitu, menderita mulu. Apa bener dunia ini udah dikutuk jadi tempat yang kelam gitu? Well, kalau lo ngerasain hal yang sama dan pengen tahu jawabannya, lo bisa relaksin badan lo gitu ya malam ini dan langsung aja tonton video ini sampai habis biar lo bisa dapet keseluruhan insight-nya, oke? Ngomongin soal hidup dan penderitaan, ada seorang tokoh filsuf asal Eropa di era 1800-an, namanya Arthur Schopenhauer, yang dijuluki sebagai filsuf yang punya pandangan pesimis dan kelam soal dunia. Pandangannya soal filsafat sendiri itu dipengaruhi oleh tokoh filsafat terkenal lain, yaitu Plato, Kant, dan Hegel gitu. Sebagai seorang filsuf, salah satu karya Schopenhauer yang paling banyak dikenal adalah The World as Will and Representation. Nah, hal yang gue bakal bahas di sini adalah soal pandangan bahwa hidup adalah penderitaan dan kejahatan. Nah, menarik ya. Kira-kira kenapa sih bisa kayak gitu? Well, salah satu dasar dari filsafat Schopenhauer adalah bahwa alam semesta itu digerakkan dan dikendalikan oleh kehendak gitu. Kehendak atau will gitu. Kehendak tadi kalau pada manusia itu berwujud hasrat atau keinginan. Dan sama kayak di alam, hasrat sendiri biasanya cenderung buta. Hasrat ini juga punya power yang gede banget, jadinya nggak cuma ngarahin keinginan dan perilaku kita doang, tapi juga persepsi manusia. Gimana tuh maksudnya? Jadi, hasrat ini tuh punya pengaruh terhadap cara kita mempersepsikan suatu objek. Misalnya pohon gitu. Nah, pohon ini bisa dipersepsikan beda sama setiap orang. Kalau lo punya hasrat kekayaan, ya kemungkinan lo akan ngelihat pohon tadi sebagai peluang ekonomi. Kalau lo punya hasrat ekologi, ya mungkin lo akan ngelihatnya sebagai penyelamat alam semesta. Dan seterusnya. Celakanya, hasrat ini gak akan pernah terpuaskan dan terus menuntut buat diisi. Ketika satu keinginan terpenuhi, pasti bakal nyiptain keinginan baru yang lebih besar. Dan gitu terus siklusnya tanpa ada batasnya. Di sisi lain, kemampuan manusia buat muasin hasrat ini juga terbatas, baik dari segi waktu, materi, dan energi. Jadi ya buat nyampe hasrat satu ke hasrat lainnya itu nggak gampang dan mungkin malah nyiptain penderitaan lain gitu. Nah, mungkin salah satu analoginya adalah ketika lo beli HP baru, dan seketika lo seneng gitu ya, tapi nggak lama kemudian ya muncul HP dengan fitur baru yang lebih bagus dan ya lo pengen dapetin hal itu gitu. Dari situ ya lo akan sadar gitu kalau HP lo ini lambat laun akan outdated dan kalah canggih sama HP baru. Di sisi lain, kemampuan materi lo buat bisa beli HP juga terbatas gitu kan. Lo butuh duit yang cuma bisa didapat dengan ya kerja gitu. Mungkin lo butuh energi lebih buat lembur, mungkin lo harus nyisihin uang gitu ya, dengan ngurangin jatah makan atau jajan gitu, dan hal lain yang bisa lo lakuin buat bisa mencapai hasrat lo ini. Karena ya tadi, kemampuan manusia itu terbatas buat nurutin si hasrat yang gak ada puasnya ini. Makanya hasrat ini kalau menurut Schopenhauer adalah sumber penderitaan. Dan karena dunia itu digerakin sama hasrat, maka dunia ini pada dasarnya adalah penderitaan. Nah, hal ini makin diperparah lagi sama kemampuan pikiran manusia. Karena kemampuan pikiran ini bisa nambahin kemampuan manusia buat mempersepsi rasa sakit. Mulai dari sakit dipukul atau sakit hati gitu. Dan kita juga punya kemampuan buat mempersepsikan waktu, yang mana bikin kita punya ingatan akan masa lalu dan wawasan akan masa depan. Ini bikin manusia bisa nginget hal yang membahagiakan di masa lalu dan mengantisipasi hal-hal yang bakal terjadi di masa depan. Di mana hal inilah yang menandakan kalau hidup manusia saat ini tuh kayaknya nggak pernah memuaskan. Karena ya yang dipikiran selalu masa lalu yang menyenangkan dan masa depan yang terus dipertanyakan ketimbang ya live in the moment gitu, mindful menikmati saat ini. Nah, terus kalau memang di dunia ini adalah sebuah penderitaan, ada nggak sih cara buat keluar gitu dari penderitaan itu sendiri? Well, Schopenhauer sendiri nawarin dua solusi. Yang pertama, karena keinginan adalah sumber penderitaan, ya karena hasrat adalah sumber penderitaan itu, maka solusinya adalah dengan ngurangin sesedikit mungkin keinginan dan hasrat kita. Dan ya kalau bisa dimatiin kalau kata Schopenhauer. Mungkin solusi ini bisa jadi solusi yang efektif, tapi bisa juga ya hal ini malah cenderung susah dan agak nggak realistis. Tapi sebenarnya keinginan ini bisa mulai dikendalikan dengan mengenal lebih jauh keinginan-keinginan lo. Dengan lo aware sama apa keinginan yang lo miliki dan kenapa dia nggak bisa dipenuhi, lo bisa mencegah diri lo buat mengejarnya dengan membabi buta dan hanyut sama rasa sakit pas dia nggak bisa terpenuhi. Dan cara yang kedua adalah dengan art gitu, seni dan keindahan. Cara ini bisa ngebuat kita untuk sementara waktu ngelupain segala derita dan tuntutan hasrat yang membelenggu kita.
Sesimpel buat lo yang punya musisi favorit, ya dengerin lagu-lagu mereka sebagai distraksi dari masalah hidup yang lagi lo alami. Cara yang kedua ini bisa dibilang ya mudah banget dan mungkin ya lo udah terbiasa juga dengan ini gitu. Apalagi di zaman sekarang ya, musik, film, dan lukisan bisa diakses dengan teknologi. Ya tapi di sisi lain ya cara ini cuma berefek sementara. Terlepas dari plus minusnya, solusi-solusi tadi sebenarnya bisa cocok, bisa juga enggak. Dan jalan lo buat mencapai keduanya bisa beda-beda gitu buat tiap orang. Dan penting juga buat lo untuk paham apa kehendak lo yang nggak pernah terpuaskan dan menyebabkan derita buat lo saat ini gitu. Nah kalau misalnya lo masih ngerasa sulit buat memahami keinginan lo dan hal yang bikin lo menderita, ya wajar sih, ya karena basically kita nggak pernah belajar kan di sekolah gitu tentang hal ini. Tapi ya that's why kita 1% nih sebagai life school gitu ya, sebagai sekolah kehidupan ada buat ngajarin hal-hal yang penting dalam kehidupan yang nggak lo dapetin di sekolah. Dan kita juga memang menyediakan berbagai layanan kan, bukan cuma YouTube doang, tapi juga ada mentoring, ada counseling gitu ya, dan lain sebagainya gitu, yang memang kita adain nih sebagai sekolah buat lo gitu. Dari pembahasan tadi mungkin lo bisa nangkep kalau pandangan Schopenhauer ini mungkin agak depressing. Tapi dengan pandangan itu bukan berarti lo harus jadi pesimis juga dalam memandang dunia. Buat lo yang relate sama pembahasan ini dan ngerasa menderita, kalau misalnya menurut gue dan menurut teori-teori psikologi, ya sebenarnya lo bisa ngurangin beban lo dengan berbagi cerita ke orang terdekat, atau bisa juga ke orang yang lebih ngerti, profesional misalnya mentor 1%. Nah gue sangat nyaranin lo untuk ikut mentoring 1% sih. Kenapa? Karena di sini lo bisa nyeritain banyak hal sama mentornya, apapun gitu ya, tanpa takut dijudge gitu. Apapun beban pikiran lo, apapun masalah lo tanpa takut dijudge. Atau lo bisa langsung diskusiin apa sih makna dan tujuan hidup lo gitu. Ya pokoknya lo bisa cerita apapun dan nemuin solusinya bareng-bareng. Dan mentor-mentornya juga udah terlatih, that's why udah ada puluhan ribu orang yang kebantu dan ngebuat perubahan positif di hidupnya lewat layanan ini gitu. Kalau misalnya lo kepo dengan testimoninya ya silahkan klik link yang udah gue taruh di deskripsi. Dan gak cuma diskusi doang, lo bakal difasilitasi juga dengan berbagai fitur gitu. Mulai dari psikotes, jadi ada tes kepribadian, tes tingkat stres, tes minat karir, sampai worksheet gitu, yang bisa ngebikin lo lebih paham sama diri lo sendiri. Dan ya buat lo yang mau tahu lebih lanjut, langsung aja klik link di description box buat lihat testimoninya, atau buat langsung daftar aja sih. Dan lo juga bisa dapetin promo khusus pakai kode yang udah gue cantumin di layar ini, oke? Akhir kata, semoga satu video sebelum tidur ini bisa bermanfaat buat lo untuk memahami keinginan lo, memahami tujuan hidup lo, dan supaya lo bisa terhindar dari penderitaan. Nah kalau menurut lo gimana? Ada nggak sih hal menarik dari filsafat Schopenhauer yang belum dibahas? Well, sekian dari gue ya. Gue Evan dari 1%. Thanks.